Ya, kita lanjutkan ke catatan demokrasi, Pak pemirsa. Kalau tadi disampaikan tidak hanya masukan kritikan soal format di setiap segmen debat saja, tapi juga ada sejumlah pihak yang mengkritisi soal panelis yang tidak diberikan ruang yang begitu besar. Ini saya coba langsung mau ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak, Anda sempat menolak pada saat ditawari menjadi panelis di debat Capres 2024, debat perdana. Alasan Anda? Ya, jadi 2019 kan sebenarnya saya juga panelis nih. Dan jadi saya udah punya referensi bahwa peran panelis itu sebenarnya kalau disebut panelis tidak tepat. Nanti orang ekspektasinya ketinggian. Harusnya? Karena sebenarnya yang kami lakukan itu adalah membuat pertanyaan. Udah itu aja. Jadi kalau panelis kan pasti orang membayangkannya dengan bahkan dalam diskusi sehari-hari ya, nggak usah studi banding ke luar negeri pun, pasti membayangkan orang yang bisa benar-benar menanyakan langsung, mengejar jawaban, paling menilai atau paling tidak memberikan arahan ini jawabannya harus kemana. Itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi panelis itu memang hanya pembuat pertanyaan, bahkan 2019 itu kami tidak pakai mengambilkan di fishbowl itu tidak ada. Kami benar-benar hanya duduk di hari H. Jadi dengan referensi itu, saya waktu ditawarkan melalui telepon, saya tanyakan apakah formatnya masih sama. Ketika dikatakan sama, saya bilang kalau begitu gantian saja. Karena toh semua panelis itu saya no offense pada mereka semua karena semuanya adalah para ahli. Sepakat. Justru itu saya merasa sayang sekali para ahli itu dinamakan panelis tapi sebenarnya hanya membuat pertanyaan sehingga ekspektasi pasti tinggi sekali. Nah menurut saya harusnya ada memang panel ahli seperti mereka itu yang bisa mengarahkan supaya pertanyaannya mendapatkan jawaban yang bagus secara substansi. Yang terjadi kemarin-kemarin kan pertanyaannya daftarnya diberikan kepada moderator, kemudian diundi ya pakai fishbowl itu loh. Jadi nggak semua pertanyaan sebenarnya akan terangkat. Itu juga terjadi waktu 2019. Nah jadi bahkan panelis, the so-called panelis itu juga tidak memberikan briefing kepada moderator. Jadi moderator itu memang tugasnya hanya membacakan yang terambil di fishbowl dan kemudian jadi timekeeper dan menyuruh para pengunjung diam. Tenang, harap tenang, kita semua mendengar waktu itu ya. Itu yang menurut saya membuat ini seperti acara cerdas cermat. Saya bisa memahami kritik dari timnya paslon 1 dan 3, sangat paham. Tapi menurut saya itulah soalnya kalau format debatnya seperti itu. Makanya saya berapa kali bilang bahwa memang dalam format debat seperti itu kita tidak akan bisa mengharapkan sesuatu yang substantif keluar dari debat. Dan selama ini kan memang seperti itu, Mbak. Ya, kita hanya bisa melihat kemampuan komunikasi dan juga emotional intelligence. Jadi termasuk etik dan lain sebagainya, itu aja. Itu display untuk hal-hal itu, tapi bukan substansi. Kalau formatnya seperti itu. Jadi bahkan moderator kemarin kan juga kebingungan waktu Caimin bilang, wah saya tidak mengerti apa itu SGIE. Harusnya kan di situ moderator tolong jelaskan dulu, karena ini bukan ajang untuk saling menjatuhkan menurut saya. Jadi hilang satu sesi gitu artinya ya? Jadi hilang satu sesi, rugi untuk salah satu cawapres begitu ya. Begitu juga dengan waktu Pak Mahfud itu ditanyakan hal serupa. Tapi buat saya itulah persoalannya kalau kita menggunakan format seperti yang kemarin. Di banyak negara lain misalnya di Amerika Serikat itu ada komisi sendiri. Namanya Commission on Presidential Debates. Dan kalaupun diundang oleh kampus-kampus, panelis itu memang bertanya. Kemudian kalau ada yang bertanya bukan menjebak, betul-betul bertanya secara substansi biar kita tahu isi kepala para capres ataupun cawapres. Kemudian kalau belum jelas dia akan menggali karena yang bikin pertanyaan lah yang sebenarnya tahu apa jawaban yang diinginkan, arahnya kemana untuk publik. Kan logikanya begitu ya, yang bikin pertanyaan yang tahu. Tapi ketika yang bikin pertanyaan tidak diberi peran apa-apa selain mengambil pertanyaan dari fishbowl itu, ya itulah yang saya kira membuat debat kemarin itu tidak substantif. Dan saya kira juga peran moderator ya, buat saya moderator kayaknya terlalu mungkin takut juga ya, kaku gitu dan betul-betul lihat jam gitu, maksudnya 2 menit begitu ya, sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan situasinya oleh orang-orang yang timnya sekuat Gibran. Karena menurut saya memang tidak etis ketika misalnya Gibran mempertanyakan hal-hal SGIE itu ya dan carbon capture dan lain sebagainya. Dan di titik kalau misalnya dikatakan kalau gitu kenapa nggak cawapres lainnya protes aja? Nah disitulah soalnya. Kalau kita jadinya harus lalu pasca debat
mengevaluasi tapi kemudian tidak ada perubahan dan terus ada pelanggaran, itu berarti ada loopholes dalam aturan main debat itu. Itu yang belum jelas, itu tidak dibuat terang untuk semuanya, dan akhirnya juga tidak ada dampaknya untuk yang berikutnya. Mbak Bivitri, kalau boleh saya bertanya, kenapa disebut tidak etis? Pertanyaan Karena tidak Gibran ada tadi. aturannya. Nah itu dia, kalau Kalau ada aturan, baru bisa kita menilai. buat saya Sebuah kan pertanyaan etis itu beyond etis atau peraturan. tidak etis. Tapi misalnya carbon capture and storage, itu pertanyaan biasa. Buat saya etis itu beyond peraturan. Iya, Jadi tapi karena di mana- peraturannya bisa tidak nggak ada, dijelaskan terus di- kita bisa di ngasih mana, pertanyaan yang menjebak, buat saya pertanyaan itu tidak etis. itu dianggap tidak etis. Menurut saya pertanyaan itu biasa saja. Karena itu di luar topik. Loh, bagaimana itu di luar topik? Saya bisa mendebat, itu jelas topik yang masuk di dalam green economy. Semua orang sekarang bicara generasi milenial itu tentang green economy. Itu masuk di dalam industri hijau, itu masuk di dalam investasi hijau, sangat erat sekali. Ya. Dan itu sangat Oke. itu sangat topik ekonomi sekali. Baik. Dan regulasinya. Jadi menurut saya kalau dikatakan tadi tidak etis itu mungkin keliru pendapat. Ada di beberapa bagian sih, SGIE misalnya, Nah, itu oke. juga itu sesuatu yang lain. Tapi sifatnya soal carbon jebakan. capture dan storage itu jelas pertanyaan yang menurut saya mengarah kepada ekonomi hijau. Tapi Kalau bagian SGI. yang mengatakan bahwa seperti merendahkan Pak Mahfud begitu ya. Nah, menurut saya itu katanya bagian-bagian mau yang tidak dinamis. etis. Menurut saya bukan merendahkan. Saya kira Saudara Gibran sangat sopan sekali. Dan kalau misalnya ada bagaimana ini tidak menjawab pertanyaan, saya kira itu wajar. Tadi saya kira semua pengen lebih dinamis katanya ya. Jadi menurut saya itu masih sangat di dalam satu koridor Ya. yang sangat-sangat terlalu sopan. Jadi Gitu ya, saya, untuk sebuah saya debat. melihat Maaf, pertanyaannya terlalu mudah, terlalu sulit itu sopan juga ya Bang ya? Loh, makanya itu kan bagian dari strategi di dalam debat. Orang Oke. dibebaskan bertanya untuk dan iya. tidak ada aturannya, koridornya tidak boleh kamu bertanya yang adanya singkatan. Gitu, Nah, itu misalnya. yang Oke, itu yang Mbak saya Fitri. katakan sebagai etik itu menurut saya melampaui aturan main. Nggak mungkin aturan main sedetail itu, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini. Tapi ada batasan-batasan. Makanya kalau misalnya lomba debat tuh biasanya penilaiannya itu matter, method, manner. Nah, bagian manner ini yang juga bisa jadi penilaian di mana seorang pendebat itu apakah bisa membawa dirinya Ya, dengan baik tapi sesuai dengan di etika. dalam lomba debat kita kan selalu udah ada positioning pro dan kontra. Kalau di dalam lomba debat, saya dulu pernah ikut lomba debat gitu ya. Jadi selalu pro dan kontra sudah ditetapkan dengan tema tertentu. Nah, tetapi kalau ini tidak ada flow Oke. mau menggali. Jadi menurut saya, mohon maaf Bu Bivitri, tadi pernyataan tadi soal itu yang agak mengganggu saya bahwa itu tidak etis. Menurut saya masih di dalam tataran yang sangat etis. Sudah dijelaskan tadi. Iya. Ya kalau buat saya itu berarti timnya Gibran memang berhasil menggunakan loopholes itu. Itu yang saya katakan. Kalau formatnya seperti ini, saya yakin di debat ketiga, 4, 5 ini akan terus terjadi dengan format seperti ini. Peran Akan ada moderatornya harusnya ya. peran moderator itu satu, dan juga yang kedua adalah bagaimana supaya setiap paslon itu juga punya pegangan soal etik itu, apa yang boleh ditanyakan dan apakah boleh menekan dengan cara-cara yang menggunakan singkatan yang memang tidak disangka, misalnya begitu ya, sesuatu di luar topik debat dan lain sebagainya. Itu buat saya loopholes yang memang tidak tercover, tapi kalau kita ukurannya adalah etik, buat saya itu di luar aturan main yang tertulis gitu, dan itu yang juga harusnya bisa dinilai oleh para pemilih nantinya. Oke. Apakah mereka adalah capres atau cawapres yang betul-betul bisa memenuhi model-model debat yang seperti itu.